Dek, ayat ini itu, Dek, kata beliau ya. Ayat ini, Dek, ini supaya kamu nggak malas, Dek. Maksudnya apa? Infiru khifafa wastiqola. Pokoknya berangkat dulu. Mau ringan, mau berat, berangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bolo, konco semuanya. Edisi ini khusus untuk kita yang masih mager nih. Mager alias malas gerak. Baik itu bergerak untuk membaca buku yang tujuannya upgrade diri, datang ke sebuah seminar, datang ke sebuah pengajaran, tempat belajar, atau tempat pembinaan skill ya. Dan juga malas dalam bergerak yang segmentasinya ya beramal soleh, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi ada satu ayat yang sangat indah dan ini terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini sebetulnya saya ketemu itu sudah cukup lama ya, ketika tahun 2017 atau 2016 bahkan, ketika awal-awal saya bertempat di Ma'had PTIQ Jakarta. Nah ini unik, dosen saya itu penghafal Quran dan hafalannya sangat kuat. Jadi kita menemukan ayat ini itu karena memang waktu itu kondisinya setelah selesai setoran tahfidz, beliau punya kebiasaan yang agak lain. Kebiasaannya ini, ayo adik-adik semuanya, silahkan baca bismillah, sholawat 3 kali, habis itu Quran dibuka di mana aja, terus sambil merem tunjuk ke Quran kemana aja gitu, nanti lihat di mana ayat terdekat dari tangan yang adik-adik tunjuk. Ya tentu tiap murid ini kan beda-beda ya, buka Quran halaman berapa, bagian mana itu beda-beda. Kita sudah melakukan itu, terus ketika buka Quran ditunjuk, ada teman saya yang dipanggil, kamu baca ayat yang kamu tunjuk. Nah bacalah dia ayat ini, infiru khifafa wa thiqala. Akhirnya beliau langsung, jadi secara random itu ayat ini langsung dijelaskan tafsirnya dan hikmahnya gitu. Dek, ayat ini itu, Dek, kata beliau ya. Ayat ini, Dek, ini supaya kamu nggak malas, Dek. Maksudnya apa? Infiru khifafa wastiqola. Pokoknya berangkat dulu. Mau ringan, mau berat, berangkat dulu. Ini kan sebetulnya selaras ya dengan apa yang dipesankan oleh Nabi, harik yadak tajidil barokah. Gerak dulu, pasti nanti ada berkahnya. Nah, ternyata ketika dilihat penafsirannya, dan sekedar informasi ya, beliau itu langsung menyebutkan ayat dan posisi daripada nomor ayat dan posisi ayat ini di mana itu langsung beliau sebutkan, di surat apa, di juz berapa itu disebutkan oleh beliau. Nah, ini kenapa jadi obat mager buat kita? Ternyata ketika kita baca tafsirnya teman-teman, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah, ini ayat sebelum ayat ini itu berbicara tentang perang yang otomatis ketika infiru khifafa wa thiqala ini maksudnya berangkat perang. Berangkat perang itu mau hati kita rasanya ringan, mau hati kita rasanya berat, tetap harus berangkat. Kenapa? Ini karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita berangkat, ya menunaikan kewajiban. Kalau kita nggak berangkat, Allah dan Rasul juga nggak akan rugi sebetulnya. Tetapi kita sendiri yang rugi, karena kita tidak melaksanakan perintahnya. Nah, dalam konteks ini, berperang saja itu harus berangkat. Nah, meskipun sekarang perangnya bukan dalam artian perang antar suku atau perang yang mengharuskan fisik seperti itu ya. Kita juga sejatinya tiap hari berperang dengan diri kita sendiri. Kita berperang dengan ya rasa mager kita tadi, rasa zona nyaman kita tadi, dan lain sebagainya yang harus kita lawan dengan cara apa? Infiru, berangkatlah. Pokoknya pagi-pagi berangkat, pokoknya kalau ada peluang kerjaan ya dicari, diambil gitu. Dan yang terpenting kalau mungkin kita hari ini nganggur gitu ya, nggak ngapa-ngapain, masih menyumbang angka pengangguran, saya pikir itu satu hal yang bijaksana adalah menggunakan waktu kita untuk belajar. Entah kita ikut kursus, entah kita memiliki rutinitas membaca buku, yang penting meskipun gajinya belum upgrade tapi ilmunya di-upgrade terus. Kenapa? Karena value atau nilai seseorang itu sangat menentukan, dan ilmu inilah salah satu wasilahnya. Selanjutnya, yang unik dari penafsiran ayat ini ketika kita cek di tafsir Al-Misbah, Profesor Muhammad Quraish Shihab menyatakan salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Musayyab
beliau tetap berangkat perang. Meskipun dalam keadaan nggak sehat. Alasannya sangat sederhana. Karena yang memerintahkan saya berangkat perang, itu bukan siapa-siapa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka saya melakukan itu. Nah, kalau dalam proses berperang saja harus demikian, gitu ya, butuh perjuangan, butuh effort, butuh pergerakan. Maka jangan sampai cita-cita besar kita yang dulu pernah kita impikan, kita kubur dalam-dalam karena kita mager gitu. Ini sama saja kita menukarkan barang yang mewah dengan sesuatu yang minim harganya gitu. Kurang sekali harganya. Maka dari itu, infiru khifafah wa thiqala, berangkat pokoknya. Harik yadak tajidil barokah. Bergerak dulu, mesti nanti ada berkahnya. Bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ya kalau misalkan kita nggak bisa jadi donatur, gak usah ngomongin gitu, gak usah ngomongin yang berangkat, gak usah ngomongin orang yang semangat, gak usah jelek-jelekin orang yang bersedekah dalam jumlah yang banyak, gak usah. Itu juga bagian dari jihad kita menahan diri kan gitu. Tetapi kalau kita misalkan berat untuk berangkat perang, dan memang sudah uzur, misalkan tua dan lain sebagainya, diperbolehkan jihadnya ini ya, berangkatnya mujahadahnya itu dengan menyumbangkan sesuatu. Karena apa? Karena logika nggak jalan kalau nggak ada logistik gitu ya. Orang yang perang pun akan kekurangan bahan segala macam kalau logistiknya juga kurang. Gizi mereka nggak terpenuhi, makan-makan mereka nggak cukup. Maka ambillah bagian itu. Sebagaimana contohnya adalah dalam peperangan, Sayyidina Utsman itu selalu memberikan sedekah yang paling besar. 1000 dirham saat itu. Bahkan karena kedermawanan itu, Nabi memohon kepada sahabat Utsman ini, Nabi berbicara kepada sahabat Utsman, saking pentingnya peran Utsman untuk memberikan harta tadi, Nabi memberikan satu arahan kepada Utsman, ya Allah ridhoilah Utsman ini. Nabi bersabda kepada Utsman, ya Allah ridhoilah Utsman ini karena Utsman itu sudah aku ridhoi. Perannya apa yang dia pegang? Perannya adalah ia memberikan harta tadi. Sehingga jihadnya itu tidak hanya yang berangkat perang aja dinilai jihad. Orang yang jadi donatur pun dinilai sebagai orang yang berjihad. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada kita secara terang, secara nyata, jika kalau tidak bisa mengambil peran sebagai donatur gitu ya, ya ambil tenaga, ambil posisi yang lain. Kalau hari ini kita misalkan mager dalam satu hal, maka cari alasan kita untuk bisa bergerak pada hari itu. Cari alasan kita untuk bisa produktif pada hari itu. Salah satu nasihatnya adalah begini, teman-teman. Sebetulnya kita kerja itu bukan hanya cuma nyari gaji. Kita bergerak, entah itu dalam segmentasi belajar, segmentasi pekerjaan, atau yang lain-lain, entertainment dan sebagainya. Itu kerja bukan sembarang kerja. Al-amalu tarkul kaslan. Amal itu sejatinya itu meninggalkan kemalasan. Wal amil yaqi nafsahu minal faqir. Dan orang yang beramal itu, orang yang bekerja itu berusaha menjaga dirinya dari kefakiran. Wa yasunu karamatahu minal ihanah. Dan dia menjaga kemuliaan dirinya dari kehinaan. Wa amal kaslan, dan kaslan itu fahuwa mayyit, dia seperti mayat. Wa in kana bainal ahya, meskipun ia berada di antara orang-orang yang hidup. Jadi kita mengurangi mager dan bergerak itu sederhana biar nggak jadi kayak mayat gitu. Seolah-olah udah mati meskipun kita di antara orang hidup. Jadi ayo dibangun semangat hidupnya, dibangun rasa gigihnya. Siapa sih yang mau memberikan sesuatu yang terbaik tanpa dijemput dengan cara yang terbaik juga? Maka kalau misalkan kita ingin menjemput diri kita kepada takdir yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Kira-kira itu. Pada kesempatan hari ini kita satu ayat saja. Wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah. Terakhir adalah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu lebih baik kalau kamu tahu. Jadi betapa banyak orang yang terus melakukan usaha, lalu ketika di akhir-akhir perjalanannya dia mendapatkan sesuatu yang tidak ia sangka-sangka. Itulah buah konsistensi. Kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada yang nonton apa tuh yang film, ada salah satu, Blue Lock.
saya beringat. Ada kartun Blue Locks. Blue Locks ini mengajarkan memang segala sesuatu ada taktiknya. Ada skillnya. Ada orang yang jago dalam menerima passing, ada orang yang jago passing, ada orang yang jago mencari kesempatan. Tetapi ada satu yang penting dan ini sering terlewat, faktor luck, faktor keberuntungan. Satu ketika ya ada di sini pemeran namanya Isagi Yoichi. Isagi Yoichi itu dia memiliki kemampuan ruang spasial yang bagus dan skillnya yang dieksploitasi itu. Satu ketika di pertandingan paling terakhir di season pertama itu ya, dia kalah dari Rin ya, karena si Rin dapat keberuntungan. Dan Rin itu dapat keberuntungan karena mengikuti arah bola, sehingga dia dapat kesempatan itu dan menjemput takdir bisa mencetak gol terakhir. Dan Isagi Yoichi kalah di situ. Tapi di episode season kedua, Isagi Yoichi yang tidak menyerah. Dia terus mencari kesempatan, dia terus mencari pergerakan, hingga akhirnya ya ketika Itoshi Rin lengah, Itoshi Sai lengah dan Itoshi Rinnya dapat momen di mana dia lagi habis-habisan gitu. Tetapi keberuntungannya jatuh kepada Isagi Yoichi karena dia dari awal pertandingan sampai akhir berusaha bergerak terus. Nah, di sini kalau dalam konteks kehidupan kita usaha terus bergerak. Gak tahu kapan faktor luck-nya datang. Tetapi yang jelas faktor luck itu nggak tiba-tiba datang. Tetapi itu adalah sempalan atau efek dari berbagai usaha yang sudah kita lakukan secara maksimal di awal. Nah, disinilah bentuk kasih sayang Allah bahwasanya orang yang berusaha keras mungkin, semampu mungkin, itu tidak akan rugi. Ingat beberapa ucapan saya di video sebelumnya, bahwasanya Allah tidak akan membercandakan usaha hambanya yang serius. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.